Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak terkait model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Saya Sugeng Rianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Deni Arif Rahman SPD. Baiklah, pada video kali ini kita awali dengan apakah itu paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Inquiry apresiatif lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif untuk mewujudkan visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan generasi unggul yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap berpegang pada identitas luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Penjelasan komponen visi. Penjelasan komponen visi guru penggerak saya yang pertama yaitu generasi unggul. Generasi unggul menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Penjelasan komponen visi guru penggerak yang kedua yaitu beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana menguasai teknologi atau IT yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Penjelasan komponen visi guru penggerak yang terakhir atau yang ketiga adalah tetap berpegang pada identitas luhur bangsa Indonesia, di mana memiliki identitas atau jati diri luhur bangsa Indonesia yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Kita mulai dengan prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri dari visi guru penggerak yang telah saya jabarkan yaitu berfokus pada visi aspek generasi unggul yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sehingga prakarsa perubahan diri yang saya tetapkan yaitu mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi pada murid SMP Negeri 2 Simpang 4 secara berkelanjutan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kita memasuki tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Dari prakarsa perubahan diri yang telah saya buat, maka
Alur tahapan Bagja sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan atau define. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan dalam rangka mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya adalah, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait pentingnya pembelajaran berbasis teknologi. Tindakan yang kedua, melakukan observasi dengan mencari informasi dan literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Alur yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah orang yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya adalah mencari informasi atau contoh nyata terkait orang yang telah mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah lain. Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya adalah mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, dan murid. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya adalah keterampilan mengoperasikan komputer, LCD, keterampilan dalam menggunakan aplikasi baik dari Google, aplikasi lain yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Alur yang ketiga, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya yaitu, kebiasaan baru apa yang akan saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah sudah berjalan dengan baik? Tindakannya adalah, yang pertama, membuat platform pembelajaran baru, membuat daftar kebiasaan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya yaitu, saya terlatih dalam memberikan stimulus untuk murid pada pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah. Kemudian tindakan yang kedua yaitu membuat gambaran sikap dan respon murid atas pembelajaran berbasis teknologi di sekolah melalui wawancara. Contoh hasilnya yaitu murid-murid semakin terbiasa menggunakan perangkat teknologi secara mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dalam pembelajaran di sekolah. Alur keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, langkah awal apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah. Pertanyaan yang kedua, berapa lama target waktu untuk mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah? Tindakannya yaitu 4 pertemuan dengan membuat catatan besar target yang akan dicapai per pertemuan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur efektivitas dan kelanjutan langkah-langkah yang diterapkan? Tindakannya yaitu membuat daftar checklist terkait target-target yang sudah dicapai atau belum dicapai, memberikan penghargaan kepada murid yang telah berhasil, serta melakukan pemantauan secara berkala menggunakan rubrik yang telah dibuat. Alur yang kelima atau yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah? Tindakannya yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid atau wali murid. Kemudian pertanyaan kedua, kapan rencana mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi dimulai? Tindakannya adalah di awal semester. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Tindakannya adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid atau wali murid. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah?
Tindakannya adalah menyiapkan wadah atau tempat untuk mengekspresikan diri secara bebas di sekolah melalui kegiatan sekolah, lomba-lomba berbasis teknologi dengan kerjasama seluruh warga sekolah. Kemudian, pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara berkelanjutan? Tindakannya adalah membuat SK dan membiasakan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya demonstrasikan secara nyata, yaitu pada pembelajaran matematika berbasis teknologi di dalam kelas, di mana siswa mendesain melalui aplikasi Canva pada pembelajaran matematika. Berikut ini adalah beberapa tayangan foto-foto atau dokumentasi, baik itu foto maupun hasil karya dari desain siswa melalui aplikasi Canva pada pembelajaran matematika berbasis teknologi. Demikianlah paparan video demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dalam model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.